Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Devi Rahmiati sebagai dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan sekolah dasar dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Bunga Yasmin Oktavianti dengan IMPM 215060 dan rekan-rekan saya Nadira Nurwahida dengan IMPM 21506040, Solihat Fitri dengan IMPM 21506145, Febia Ainun Azhar dengan IMPM 21506149, Dodi Sunaria dengan IMPM 21506150. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini ada individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawab sendiri atau disebut otonom. Adapun masyarakat didefinisikan oleh Ralph Linton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sejalan dengan definisi dari Ralph Linton, Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tahun 1986 menurut Surjono Sukanto. Dari dua definisi tersebut dapat diidentifikasi adanya 4 unsur di dalam masyarakat, yaitu 1. Manusia atau individu-individu yang hidup bersama. 2. Melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. 3. Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. 4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Sehingga setiap individu di dalamnya merasa tertarik satu dengan yang lainnya. Manusia hidup bermasyarakat dan menghasilkan kebudayaan, yaitu keseluruhan setiap gagasan tindakan dalam hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Kunjaningrat 1985, terdapat 3 jenis wujud dari kebudayaan. Ketika wujud kebudayaan tersebut adalah landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai sesuatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia antara individu, masyarakat, dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana kita maklumi bahwa setiap individu hidup bermasyarakat dan berbudaya, adapun masyarakat itu sendiri terbentuk dari individu-individu. Masyarakat dan kebudayaan mempengaruhi individu. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi pula oleh individu-individu yang membangunnya. Nah, di sini ada struktur sosial, status, dan peranan. Di dalam masyarakat, terdapat struktur sosial. Bloom mendefinisikannya yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antara individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial tersebut, setiap individu mempunyai kedudukan atau status dan peranan atau role tertentu. Menurut Ralph Linton, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peranan adalah aspek dinamis dari status sosial. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya jika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dibedakan menjadi 2, yaitu status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. 2. Status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih oleh upaya tertentu atau persaingan. Menurut Kamanto Sunarto 1993.
Ada interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, penyimpangan tingkah laku atau sosial, dan kontrol sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Adapun dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tingkah sosial, yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas, yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Apabila dalam berinteraksi sosial tersebut, tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu tidak sesuai dengan sistem nilai dan norma atau kebudayaan masyarakatnya, maka individu yang bersangkutan akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial. Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial tersebut, masyarakat akan mengucilkannya, bahkan melakukan pengendalian social control, yaitu apa yang didefinisikan Peter L. Berger sebagai berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Menurut Kamanto Sunorto 1993. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira Nurwahida. Saya persilakan. Pembahasan yang sekarang akan kita bahas yaitu mengenai sosialisasi dan enkulturasi. Pokok pembahasannya yaitu ada sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan, definisi sosialisasi dan enkulturasi upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat dan berbudaya. Upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya, salah satu unsur masyarakatnya adalah adanya interaksi sosial. Dengan demikian, keturunan berarti masyarakat memiliki generasi muda yang akan menjadi generasi penerusnya, dengan tujuan agar tetap tercipta konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat. Dan untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat serta kebudayaannya, maka terhadap generasi mudanya, masyarakat melakukan sosialisasi dan enkulturasi. Saat kelahirannya, anak manusia dalam keadaan tak berdaya karena naluri yang dibawa ketika kelahirannya relatif tidak lengkap. Anak manusia yang baru lahir sekalipun ia telah mempunyai askribet status, namun ia belum tahu status dan peranannya itu. Anak manusia harus belajar dalam waktu yang relatif lebih panjang untuk mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai statusnya dan sesuai kebudayaannya masyarakat. Jika anak tidak mengalami sosialisasi dan enkulturasi, maka ia tidak akan dapat berinteraksi sosial. Ia tidak akan dapat melakukan tindakan sosial sesuai status dan peranannya serta kebudayaan masyarakatnya. Sosialisasi dan enkulturasi apabila ditinjau dari sudut masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu-individu, khususnya generasi muda, ke dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam bermasyarakat melalui penguasaan peran-peranan yang ada dalam masyarakat ini. Individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Pendidikan diupayakan antara lain agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab itu, apabila ditinjau dari sudut
pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Baik, terima kasih Nadira yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Solihat Fitri. Kepada Solihat Fitri, saya persilakan. Pendidikan sebagai pranata sosial. Kata pranata dapat diartikan sebagai seperangkat aturan berkisar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Pranata dapat diartikan sebagai suatu sistem pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen, serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Proses sejumlah norma menjadi pranata sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Oleh karena itu, pranata sosial sering disebut lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial, menurut Robert Melver dan C.H. Page yang dikutip oleh Sukarto, adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok. Dalam masyarakat, pranata sosial adalah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku atau merupakan sekumpulan norma dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Pranata pendidikan adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui pranata pendidikan, sosialisasi dan atau enkulturasi diselenggarakan oleh masyarakat sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian dan ataupun perpindahan. Adapun fungsi dari pranata pendidikan, yang pertama sebagai sarana pemindahan atau pewarisan kebudayaan. Sepanjang jalan belajar, seseorang yang menjadi mahasiswa akan memperoleh data dari guru agar pemahaman langsung dimiliki oleh instruktur akan ditawarkan kepada siswa mereka. Yang kedua, mempersiapkan peranan dan status sosial, menemukan jalan melalui peran dan posisi interpersonal yang diharapkan oleh seseorang. Peran diprediksi oleh seseorang selain dari posisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Masing-masing dari peran ini harus disesuaikan dengan statusnya. Yang ketiga, membantu seseorang untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya. Dengan kemampuan yang ada, individu akan lebih mampu untuk mengembangkan potensi mereka. Yang keempat, memberi landasan penilaian terhadap ideologi semakin tinggi pendidikan yang dijalani oleh seseorang, maka informasi dan wawasan yang diterima lebih banyak juga sehingga menghasilkan ideologi yang lebih kuat yang sedang atau akan dianut oleh orang rata-rata. Ini adalah sebagai pemahaman tentang cita-cita dan norma-norma yang jauh lebih sempurna. Yang kelima, merangsang untuk menumbuhkan sikap demokratis, ekspresi, dan berinteraksi dengan orang-orang. Yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk belajar teknologi dan mengembangkan studi ilmiah. Yang ketujuh, membentuk karakter dan pola pikir logis dan sistematis. Yang kedelapan, mengembangkan kerangka pikiran cinta untuk negara bersatu. Pengaruh pendidikan sebagai pranata sosial. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa masalah sosial akan dapat muncul ketika kenyataan yang ada tidak dapat dipahami oleh pengetahuan kebudayaan yang dipunyai oleh para individunya, dan atau dipahami secara berbeda antara masing-masing individu yang terlibat di dalam interaksi sosial yang ada. Individu-individu yang terlibat dalam interaksi sosial yang berusaha untuk memahami kenyataan yang ada tersebut
Pada dasarnya adalah untuk usaha pemenuhan kebutuhan dirinya agar dapat hidup secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan berbagai faktor. Mesti dilakukan misalnya pendidikan dan sebagainya. Secara sederhana, pendidikan dimaknai sebagai upaya untuk melahirkan manusia terdidik yang secara normatif bercirikan kritis, rasional, sosial, bertakwa, bermoral, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan sebagai salah satu pranata sosial sudah tentu tidak bisa lepas dari keterpengaruhan saling silang budaya. Sehubungan dengan itu, mengamati dunia pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan melihat problem internal pendidikan, misalnya dari sudut pandang komponen pendidikan, tetapi tidak harus dengan berbagai perspektif, misalnya budaya, sosial, ekonomi, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Dalam pranata sosial, community diatur status dan peran untuk melaksanakan aktivitas pranata yang bersangkutan, dengan kata lain bahwa peran-peran tersebut terangkai membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai pranata sosial atau institusi sosial, yakni sistem antar hubungan norma dan peranan-peranan yang diadakan dan dibakukan guna pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting masyarakat atau sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi usaha-usaha pemenuhan kebutuhan sosial utama tertentu yang dirasakan perlunya oleh para warga masyarakat yang bersangkutan. Peranan-peranan yang ada terkait pada konteks pranata sosial yang dilaksanakan oleh yang terlibat di dalamnya. Peranan-peranan tersebut merupakan perwujudan objektif dari hak dan kewajiban individu para anggota community dalam melaksanakan aktivitas pranata sosial yang bersangkutan. Pada masa sekarang banyak sudah orang-orang yang terdidik berpendidikan sarjana ke atas, dan ini merupakan milik individu untuk dapat digunakan bagi individu tersebut untuk bekerja, berinovasi, dan seterusnya. Kesemua kemampuan individu ini walaupun kelompokkan sebagai bentuk kelompok sosial belum dapat dikatakan menjadi modal sosial. Hal ini berkaitan dengan mampukah si individu tersebut bekerja sama berfungsi satu dengan lainnya sebagai bentuk solidaritas sehingga secara lebih luas akan mempengaruhi pola hidup masyarakatnya sendiri. Terima kasih kepada Salia Fitri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Dodi Sunaria. Kepada Dodi Sunaria saya persilakan. Poin berikutnya yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal yang pertama, terdapat pembelajaran di gedung sekolah. Yang kedua, adanya persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. Yang ketiga, kurikulumnya jelas. Yang keempat, materi pembelajaran bersifat akademis. Yang kelima, proses pendidikannya memakan waktu yang cukup lama. Poin nomor 6 yaitu ada ujian formal. Poin nomor 2 yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar atau taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan sekolah pada hari Minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, kursus belajar, dan sebagainya. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu sasaran. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Poin nomor 2 yaitu fungsi. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Poin nomor 3 yaitu jenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup.
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Contoh pendidikan non-formal. Yang pertama, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. Yang kedua, kadang tidak ada persyaratan khusus. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Yang keempat, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Yang kelima yaitu bersifat praktis dan khusus. Nomor 6 yaitu pendidikannya berlangsung secara singkat. Dodi, terima kasih atas penyampaian materinya. Yang materi terakhir akan disampaikan oleh Febia. Kepada Febia, saya persilakan. Berikutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah 1. Pendidikan dimulai dari keluarga. 2. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. 3. Homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. 4. Anak harus dididik dari lahir. Contoh pendidikan informal, tempat pembelajaran bisa di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak berjenjang, tidak ada program yang direncanakan secara formal, tidak ada ujian, dan tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Dan adapun juga kesimpulannya, landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memastikan atau memuaskan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Dalam sosiologi pendidikan, penting adanya proses sosial. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial, itu selalu terjadi interaksi sosial, interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Aliran-aliran dalam sosiologi pendidikan, aliran empirisme, aliran natisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Demikianlah materi penyampaian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah telah selesai. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.